Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan series untuk belajar Modbus protokol. Jadi pekan lalu waktu itu sudah kita bahas ya sedikit tentang Modbus protokol, historinya dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan coba membahas lebih detail lagi apa itu Modbus protokol. Oke, jadi Modbus protokol itu jenis Modbusnya ada tiga ya kurang lebih yang biasa digunakan. Yang pertama adalah Modbus serial, ya. Modbus serial ini RTU dan ASCII ya. Jadi ada dua, RTU dan ASCII. Nanti hanya beda di apa namanya standar datanya saja. Nah, yang kedua itu Modbus TCP/IP dan yang ketiga itu Modbus Plus. Nah, tapi yang biasa digunakan itu ada dua di sini, Modbus serial RTU dan Modbus TCP/IP. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan berfokus di Modbus serial RTU karena ini standarnya biasanya menggunakan ini ya. Walaupun nanti ada Modbus TCP/IP, tapi pada video kali ini kita akan berfokus di Modbus serial RTU. Nah, nanti Modbus ini kan dia akan menggabungkan ya atau mengkomunikasikan antara dua device atau lebih gitu. Nah, jadi nanti metodenya ketika kita menggunakan Modbus serial itu ada yang disebut dengan master dan slave ya. Misalkan di sini master, ini slave ya. Kemudian kalau kita menggunakan Modbus TCP/IP itu sebutannya server dan client ya. Jadi perlu ingat kalau Modbus serial atau RTU itu kita menggunakan bahasa master dan slave ya. Ketika kita menggunakan Modbus TCP/IP itu sebutannya adalah server dan client. Oke, nanti detailnya akan kita jelaskan. Nah, Modbus serial ini ditransmisikan melalui komunikasi kabel serial. Nah, umumnya ada tiga nih. Yang pertama RS485, kemudian RS232, dan RS422. Nah, RS ini sebenarnya kependekan dari recommended standar ya. Jadi RS485, 232, 422. Tapi yang banyak atau umum digunakan dua ini. 485 dan 232. Tapi tidak menutup kemungkinan 422 ini juga digunakan. Nah, di sini ada sedikit tabel penjelasan mengenai perbedaan kita menggunakan 485 dan 232. Yang pertama ya, perbedaannya adalah dari nilai tegangan yang digunakan. Jadi kalau 485 itu menggunakan tegangan 5 volt, umumnya seperti itu. Nah, kalau RS232 itu bervariasi ya. Nilai tegangannya ada yang 12, 5, dan 3 volt ya. Nah, itu perbedaan dari pertama nilai tegangannya. Kedua, dari sisi pengkabelan, ini RS485 ini memiliki dua kabel saja ya, yaitu plus A dan min B ya. Sedangkan RS232 itu ada tiga kabel, TX ya, transmitter, RX receiver, dan ground ya. Jadi ada tiga. Kemudian dari sisi jarak, scope area yang bisa apa namanya dilakukan oleh 485 itu ada di 1200 meter atau 1,2 km. Nah, data itu masih bisa ditransmisikan pada range 1,2 km. Sedangkan RS232 itu hanya berkisar 15 meter saja jaraknya. Nah, kenapa ini jauh sekali ya perbedaan? Kenapa RS485 ini bisa 1200 meter sedangkan 232 itu 15 meter? Ini sebenarnya lebih ke sini perbedaannya. Karena 232 itu memiliki ground ya. Sedangkan 485 tidak memiliki ground, artinya tidak ada uh, power loss di situ ya. Nah, kalau ada ground ini kan ada kemungkinan power loss, artinya data kemungkinan tidak akan sempurna ditransmisikan sehingga jarak efisien yang bisa ditempuh dari 15 meter, sedangkan 485 itu bisa di 1200 meter. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi Modbus serial itu mampu memiliki slave ya. Tadi di awal saya katakan ada master ya. Kemudian ada slave. Nah, slave-nya ini ya itu bisa sebanyak 247 slave untuk Modbus serial. Nah, bagaimana sistem kerjanya gitu? Jadi si slave ini kondisinya hanya
diam ya. Ya, jadi dia kondisinya diam. Dia hanya menunggu permintaan dari master. Jadi master ini yang berinisiasi ya, yang berinisiasi untuk melakukan request ya, permintaan. Jadi disebut dengan request. Dia meminta ya atau initiate request ke slave. Kemudian si slave ini menanggapi ya dengan memberikan action initiate the response ya. Jadi dia memberikan respon. Jadi si masternya minta ya, si slave kemudian memberikan respon. Nah, responnya kemudian dikirim ya, dikirim ke si master, kemudian di receive ya, diterima oleh si master respon dari si slave ini. Nah, secara normal ya, pengiriman request ya, initiate request ini terdiri dari pengiriman frame. Nanti akan kita jelaskan ya. Ini frame masternya ketika dia request. Kemudian ini frame dari slave ketika dia memberikan respon. Nanti akan kita bahas ya. Jadi ini Modbus transaksi pada kondisi normal ya atau error free ya. Jadi dia tidak ada error. Normalnya seperti ini. Apa namanya, transmit datanya. Oke, kita lanjut. Jadi di Modbus serial itu penyimpanan datanya ada kurang lebih 4 ya. Pertama coil, kedua discrete input, ketiga input register, keempat holding register. Nah, tipenya untuk coil itu single bit, untuk discrete input juga single bit, untuk object type-nya input register itu 16 bit, holding register 16 bit. Nah, yang membedakan apa? Jadi kalau coil dan discrete input itu sama-sama untuk data discrete ya. Nah, makanya dia single bit. Tapi yang membedakan ada di sini. Kalau coil dia read and write. Sedangkan discrete input dia read only. Nah, di sini penjelasannya ya. Jadi kalau coil itu dia read and write, artinya apa? Master dan slave bisa merubah data coil. Nah, sedangkan discrete input itu dia tipenya read only atau hanya membaca. Maka data hanya bisa dirubah oleh slave. Jadi si master tidak bisa merubah data. Jadi si master hanya menerima data atau membaca data dari si slave. Nah, begitupun untuk data analog. Ada di input register dan holding register. Nah, perbedaannya di mana? Sama. Kalau input register, dia hanya membaca atau read only. Tapi kalau holding register, dia read and write. Ya, jadi kalau input register, data itu hanya bisa dirubah oleh slave. Master hanya menerima nih data dari si slave. Sedangkan holding register, master juga berhak ya merubah data register. Jadi master dan slave bisa merubah data register. Nah, itu perbedaan dari 4 apa namanya, penyimpanan data dalam Modbus. Oke, kita lanjut. Nah, jadi master atau slave ini berkomunikasi dengan cara mengirim frame ya, permintaan dan frame respon. Jadi frame permintaan itu dikirim oleh si master, sini master. Sedangkan frame respon ini dikirim oleh si slave ya. Nah, frame-nya ya. Ini kita bahas frame permintaannya dulu ya dari si master. Frame-nya itu yang pertama itu ada address, kemudian function code, kemudian data, dan terakhir error check ya. Nah, ini Modbus frame-nya secara normal seperti ini. Nah, penjelasannya bagaimana? Pertama address ya, address atau alamat slave. Jadi ini adalah byte pertama ya, sebagai alamat slave terdiri dari 1 byte. Alamat slave ditentukan hanya 1 sampai 247. Nah, yang tadi saya katakan bahwa slave bisa berjumlah sampai 247. Sedangkan alamat 0 ya. 0 ini digunakan oleh master. Jadi master ini punya slave ID 0 ya. Sedangkan master memiliki slave ID 0. Sedangkan slave itu bisa 1 sampai 247 begitu ya. Jadi master slave ID-nya 0, sedangkan slave itu ID slave-nya bisa 1 sampai 247. Oke. Kita lanjut. Ini tadi sudah terjawab ya. Ini adalah slave ID.
Kemudian frame kedua adalah function code. Nah, function code ini adalah perintah dari master yang harus dilakukan oleh slave atau harus direspon oleh slave. Nah, bagaimana ini ya bedanya? Beberapa function code ini kita bagi nih ya. Jadi ada tadi ya coil, discrete input, input register, dan holding register. Nah, kalau coil tadi itu kan dia bisa read and write ya. Jadi makanya di sini ada function code untuk membaca ya di sini dan menulis. Ya. Sedangkan input discrete dia hanya read only. Jadi dia tidak ada function code menulis. Dia hanya ada membaca. Input register pun begitu, dia hanya bisa membaca. Makanya function code-nya hanya ada di sini. Di menulis ini nggak ada dia. Di write itu nggak ada untuk input discrete dan input register. Sedangkan untuk coil dan holding register itu memiliki dua-duanya, read and write. Gitu. Nah, untuk apa namanya registernya itu coil dimulai dari 00001 ya sampai 9999. Input discrete ini bisa dibaca sendiri ya, itu dimulai dari register ini. Input register mulai dari 30001, holding register dimulai dari 40001 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah jelas ya, address ini adalah slave ID, function code juga sudah kita jelaskan tadi, dia read atau write ya, holding register, input register, coil atau discrete, ini ada di situ juga tadi ya, kita sudah jelaskan. Kemudian frame selanjutnya adalah frame data. Nah, ini jumlah byte data bervariasi tergantung jumlah data yang akan dituliskan ke slave. Byte data berisi alamat register, jumlah data, dan data yang akan ditulis. Alamat register akan dijelaskan kemudian. Oke, nanti kita akan jelaskan ya alamat registernya. Nah, jadi yang frame ketiga itu adalah data frame ya. Kemudian frame yang terakhir adalah frame error check. Nah, frame error check ini apa? Jadi kalau kita menggunakan Modbus RTU itu menggunakan CRC ya, cyclic redundancy check ya. Jadi dia untuk mendeteksi ya, fungsinya adalah untuk mendeteksi kalau ada kesalahan pada frame Modbus. Jadi kalau apa namanya CRC ini digunakan untuk mendeteksi kira-kira ada nggak kesalahan dalam pengiriman data gitu pada frame yang sudah dikirimkan oleh si Modbus ya. Jadi ini di lain video kita akan fokus membahas CRC ya. Nah, kalau kita menggunakan Modbus TCP/IP itu kita menggunakan error checknya namanya metode LRC ya, longitudinal redundancy check ya. Kalau ini cyclic redundancy check ya. Kalau ini kita CRC pakai untuk RTU, kemudian LRC ini untuk Modbus TCP/IP. Nanti di lain video kita coba menjelaskan CRC dan LRC ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau Modbus tersebut error gitu ya, itu ditandai dengan namanya Modbus exception ya. Jadi Modbus exception ini adalah respon dari slave ketika terjadi keadaan tidak normal atau error ya. Jadi slave ini menerima permintaan atau query dari si master, tapi si slave ini nggak bisa menangani perintah tersebut ya. Jadi si slave ini akan mengirimkan sebuah respon yang disebut dengan respon exception ya. Nah, frame dari respon exception ini kurang lebih seperti ini nanti. Jadi metodenya si master ini kan meminta ya atau mengirimkan request ke si slave, kemudian si slave ini tadi dia menerima permintaan tersebut tapi dia nggak bisa menangani gitu ya. Akhirnya dia mendeteksi adanya error ya. Akhirnya dia mengirimkan exception function code ya, dan itu diterima si master. Akhirnya nanti muncul ada exception function code yang diterima oleh si master. Nah, gimana framenya gitu ya. Jadi ini perbedaannya ya. Ini frame Modbus ya, respon dalam keadaan normal gitu ya. Tapi ini yang bawah ini frame Modbus saat terjadi exception atau error.
Jadi nanti address tetap ya, ini slave ID. Nah, function code itu ditambah 80. Misalkan tadi function code-nya 01 gitu ya. Nah, nanti respon dari si slave itu dia akan mengirimkan 81. Dari mana? Dari 01 ditambah 80. Jadi yang diterima oleh si master itu adalah function code exception 81 itu. Oke, terus exception code itu ada macam-macam ya. Jadi nanti di sini ada exception code setelah dia tambahkan 80, kemudian ada frame exception code-nya. Nah, itu apa? Jadi kita bisa tahu kalau exception code-nya 01 berarti dia illegal function ya, atau fungsi kodenya salah ya. Jadi yang dikirim oleh query, yang dikirim oleh master berupa query itu memiliki function code yang salah. Nah, kalau exception code-nya 02 itu berarti illegal data address. Maksudnya apa? Jadi alamat register itu ada kemungkinan salah gitu ya. Misalkan slave itu mempunyai maksimum 100 register ya. Maka sebenarnya yang boleh kita request atau kita query-kan gitu ya, itu 99. Kenapa? Karena kan dimulai dari 0 ya, 0 sampai 99. Nah, lebih dari ini dia akan exception code ya, dengan ditandai 02 bahwa registernya itu terlalu banyak yang di-query-kan, yang diminta kan, seperti itu. Nah, nanti akan ditandai dengan exception code 02. Begitupun 03, 04, 05, 06 dan 08 ya. Tapi biasanya nanti di sini sampai sini sih ya, tapi nggak ada menutup kemungkinan di sini juga sering terjadi apa namanya exception code-nya, tapi yang umum 01, 02, 03. Oke, jadi dia akan menandai kalau gagal lah, seperti itu ya, error, terdapat error exception code. Oke, itu ya. Nah, ini saya kasih sedikit contoh. Jadi misalkan si master ini meminta data isi satu buah register ya, satu buah register. Registernya apa? Register input dari slave dengan alamat 1. Nah, jadi si master ini akan mengirimkan query. Query-nya apa? Tadi kan dari awal frame pertama adalah apa? Ya, alamat slave. Alamat slave-nya apa? 01. Karena di mana dari ambil di sini, diambil dari sini. Ya, 01 alamat slave ya. Kemudian dilanjut function code-nya. Nah, kenapa 04? 04 function code-nya itu perintah membaca register input ya. Karena yang diminta adalah di sini register input. Makanya frame yang kedua adalah 04. Kemudian lanjut di sini ya, datanya ya 0000. Nah, ini dari mana? Ini adalah alamat awal data di register yang diminta ya. Karena yang dimintakan satu buah register input. Nah, di awal nih. Jadi kan diawalinya 30001 ya. Ya udah 3001 dikurang 3001 jadi 0 ya. Makanya di sini 0000 ya. Kemudian jumlah register yang diminta, ini kan dimintanya satu buah register kan. Jadi 0001. Makanya jumlah register yang data yang diminta di sini. Jadi ini data ya. Data frame ya, frame data. Kemudian dilanjutkan dengan 31CA. Nah, apa 31CA ini? Nah, 31CA ini adalah nilai CRC tadi ya, cyclic redundancy check ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nanti pada kesempatan lain kali kita akan membahas CRC dan LRC ya, kalau kita menggunakan Modbus TCP/IP. Tapi ini belum bisa saya bahas di video ini karena nanti durasinya akan sangat panjang. Nah, setelah si master manggil query atau permintaan ke slave, kemudian slave ini akan merespon nih. Nah, respon dia apa nih? Nah, ini 01 ya, pasti ya, sama alamat slave-nya, alamat dirinya, slave 1. 04 function code sama. Kemudian 0032 ya. Oh, sorry, 02 dulu. 02 jumlah byte data yang akan diberikan. Ternyata ada 2 byte data yang akan diberikan. Oke, dilanjut 0032, 00 data pertama, 32 data kedua. Ya, kemudian ini yang terakhir adalah frame dari CRC-nya ya. E4D2, CRC byte 2, CRC byte 1. Nah, kurang lebih gitu deh. Jadi pahami dulu bagaimana cara komunikasi data di dalam Modbus serial ya. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang perbedaan CRC dan LRC gitu ya.
dan kita akan coba kupas lebih detail lagi. Oke, mungkin itu video di kesempatan kali ini. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.